Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Piala AFF U23. 1 gol Indonesia dicetak oleh Muhammad Ramadan Sananta di menit 45, asis dari Beckham Putra Nugraha. Seperti biasa, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kemenangan Indonesia atas Timor Leste ini, meski dengan skor tipis hanya 1-0, membuat peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya itu cukup besar sebagai runner-up terbaik, karena pesaing Indonesia untuk maju ke babak selanjutnya, Kamboja, akan menghadapi Thailand tanggal 21 Agustus. Dan pesaing lain dari Indonesia ada Filipina yang akan menghadapi Vietnam tanggal 22 Agustus. Syarat untuk bisa menyingkirkan posisi Indonesia sekarang ini sebagai runner-up terbaik, Kamboja atau Filipina. Sekali lagi, Kamboja atau Filipina wajib menang jika ingin menyingkirkan posisi Indonesia. Kalau misalnya Indonesia nih lolos ke babak selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah, yaitu Thailand di babak semifinal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus. Oke. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya ke depan, karena pertandingannya tanggal 21 dan tanggal 22 Agustus. Tentu ini tidak ideal untuk kita semuanya, karena kita menggantungkan nasib dengan negara lain. Entah mengapa ya, ketika kita mengikuti turnamen A, B, C, D, E, kerap sekali kita menggantungkan diri nih kepada negara-negara lain. Cobalah, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, yang pertama dulu lah ya, dari sisi kepemimpinan wasit. Nggak usah aku jabarkan keputusan-keputusan wasit yang mana saja yang kontroversi. Sudah bisa kita lihat dari ekspresi yang ditampilkan oleh Coach Shin Tae-yong. Jarang aku melihat Coach Shin Tae-yong cukup ekspresif kepada wasit yang bertugas, dan beberapa kali pada akhirnya wasit pun kan memberikan peringatan kepada Coach Shin Tae-yong untuk merem emosinya. Nah, emosinya Coach Shin Tae-yong kenapa? Ya, karena keputusan-keputusan wasit yang sangat bisa diperdebatkan. Ini pun sebenarnya menjadi pertanyaan, mau kapan AFF menggunakan video asisten referee untuk turnamen-turnamen yang mereka miliki. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat berhembus akan menggunakan video asisten referee, tapi nggak terrealisasi. Kabarnya karena infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, yang notabene untuk Piala AFF U23 ini diselenggarakan di Thailand. Setahu aku dari sisi infrastruktur dan perlengkapan video asisten referee, seharusnya ini bisa menjadi salah satu uji coba bagi AFF untuk menggunakan video asisten referee. Agar apa? Ya, agar nggak ada nih lagi kekecewaan, baik itu dari supporter, penonton dari televisi, ataupun staf ofisial yang ada di lapangan. Nah, ini untuk kedua kali Coach Shin Tae-yong bergerutu emosional, teman-teman. Ya, bisa aku bilang seperti itu. Sebelumnya saat menghadapi Malaysia, Coach Shin Tae-yong selesai pertandingan bilang penalti yang didapat oleh Malaysia nggak tepat, diving dan seterusnya disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong. Apakah jika Indonesia nanti lolos ke babak semifinal akan terjadi lagi drama seperti ini, wasit yang keputusannya baik itu wasit tengah ataupun asisten wasit, teman-teman, keputusan yang nggak tepat akan terjadi lagi? Ini cukup menarik, teman-teman. Nah, kebetulan hari Sabtu kemarin aku melakukan komunikasi nih dengan wakil presiden AFF, dan aku mencoba melakukan wawancara, menanyakan beberapa hal, baik itu tentang penyelenggaraan turnamen AFF ataupun penggunaan video asisten referee nantinya. Nah, kebetulan pada saat itu belum terrealisasi pertemuannya, teman-teman, karena ada berbagai macam kesibukan, dan ya mungkin kedepannya bisa saja diatur ulang jadwal antara aku dengan pihak AFF untuk melakukan diskusi tentang turnamen yang dimiliki oleh AFF ini. Nah, aku ingin berikan kesempatan kepada teman-teman. Coba tulis di kolom komentar pertanyaan apa yang ingin teman-teman ajukan
kepada AFF. Nanti bisa aku tampung aspirasinya jika pertemuan tersebut ataupun diskusi tersebut berlangsung. Oke, kemudian poin kedua tentang permainan timnas Indonesia. Aku jujur teman-teman, ngantuk aku nonton pertandingan ini. Ngantuk kenapa? Ya karena permainannya gerasak-gerusuk ataupun ya nggak sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara dari sisi gagasan ide, lebih mending Indonesia babak pertama saat menghadapi Malaysia. Tapi di laga ini, mulai dari babak pertama sampai 90 menit jalanan pertandingan teman-teman, ya gagasan yang dimainkan oleh Indonesia itu nggak begitu indah. Bahkan terkesan terlalu memaksakan passing-passing yang harusnya tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu buru-buru. Dan yang ketiga, kita tahu bagaimana track record Timor Leste ketika menghadapi Indonesia. Dan aku pun cukup kaget ya, apa yang ditampilkan oleh Timor Leste, impress. Mereka mampu menyulitkan pemain-pemain Indonesia di pertandingan ini. Nggak hanya sekedar menunggu. Yang dulu-dulu ketika Indonesia menghadapi Timor Leste, mereka udah nothing tulus aja nih, menunggu, parkir bus. Nah, di laga ini Timor Leste pun beradaptasinya sangat-sangat bagus. Kadang mereka pakai pola 4-4-2 ketika bertahan, kadang pakai pola 5-3-2. Niatan mereka jelas tuh, memanfaatkan counter attack. Dan counter attack yang mereka lakukan pun sangat-sangat apik. Dan untungnya kiper dari timnas Indonesia kita, Hernando Ari, mampu menepis situasi tersebut. Dan aku pun menanti nih apa dan bagaimana hasil pertandingan Timor Leste menghadapi Malaysia. Bukan nggak mungkin kan Timor Leste bisa nih memberikan kejutan untuk mengalahkan Malaysia. Ya, salah satu PR sih yang harus ditingkatkan oleh Indonesia ataupun Timor Leste dari laga ini. Untuk Timor Leste dari sisi pertahanan, terlalu banyak bocor, banyak space-space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia. Nah, sebaliknya Indonesia bisa memanfaatkan ruang-ruang yang muncul, tapi nggak efektif. Contoh Ramadan Sananta, kurang lebih ada 3 peluang emas yang didapat oleh Ramadan Sananta. Terlepas dari 1 gol yang dibuat oleh Ramadan Sananta. Tapi finishing di depan gawang ada bahkan ya 99,9% itu tercipta gol. Tapi nggak bisa secara efisien dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta. Ini seperti klasik kan. Ketika kita bicara timnas Indonesia di lini depan, klinikalnya itu nggak nemu. Nah, untuk laga ini Indonesia itu melakukan 20 tendangan. 6 on target, hanya 1 tercipta gol dan 13 off target. Nah, artinya di situ kan ada persoalan yang harus bisa secepat mungkin dievaluasi, karena ini kan bicara turnamen, secara instan harus bisa dirubah. Kemudian yang aku perhatikan di babak pertama teman-teman, lini tengah Indonesia. Nah, di laga ini Indonesia pakai pola 4-3-3 di atas kertas. Nah, di tengah Indonesia memainkan Rifki nomor 23. Kemudian di depan Rifki itu ada Arkan Fikri nomor 8, Wekam Putra nomor 7. Nah, 3 pemain tersebut kadang jaraknya begitu jauh. Misal pada sesi build up dari pemain nomor 6 Rifki teman-teman, Beckham turun nih. Beckham turun. Nah, posisi satu lagi gelandang Indonesia, Arkan Fikri, jauh posisinya. Nah, sehingga konektivitas link up dari lini belakang, tengah sampai depan memunculkan ketidakseimbangan, sehingga di babak pertama sering sekali diberi umpan ke sektor Frankie nomor 3 fullback sebelah kiri ataupun Bagas fullback sebelah kanan dan memberikan bola long pass ke depan karena jarak yang jauh tadi, gap yang lebar teman-teman. Mau nggak mau salah satu opsi untuk bisa memangkas gap yang lebar tersebut di saat 3 pemain tengah Indonesia kita belum tune in lah ya, bisa aku bilang di atas lapangan teman-teman, long pass. Nah, seiring berjalannya waktu, tepatnya di babak kedua dengan pergantian yang dilakukan, dimasukkan Esal, pemain Persita. Beberapa kali pertandingan Persita, Esal ini cukup apalah ya, punya fighting spirit dan ia mampu memberikan ya perbedaan lah di atas lapangan sebagai posisi winger sebelah kanan menggantikan Abdul Rahman ya, kalau aku nggak salah teman-teman. Nah, setelah masuk babak kedua, lini tengah pun semakin terperbaiki, gap tadi, jarak antar lini tadi semakin terminimalisir lah, nggak terlalu banyak terekspos
seperti babak pertama. Nah, di babak pertama pun dari situasi Timor Leste membangun serangan banyak banget ruang di lini tengah. Sayangnya Timor Leste pun kan kita tahu kapasitas yang mereka miliki. Dan yang keempat, improv. Ya, dengan keterbatasan pemain teman-teman sulit juga kan Coach Sintayong melakukan improvisasi pemain-pemain yang ada. Sehingga akan memunculkan batasan, ya sampai seperti itulah gaya permainan timnas Indonesia. Butuh waktu lagi untuk bisa membuat pemain Indonesia ini menggigit. Nah, banyak sih yang harus diperbaiki. Ya, meskipun kita harus ketahui target PSSI nggak ada, tetapi kita bicara konteks permainan aja teman-teman. Banyak hal yang harus diperbaiki dan ini tentu Coach Sintayong pun harus memutar otak dengan secepat mungkin. Oke, kita lihat apakah Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Kita tunggu hasil dari grup yang lain. Bye.